Ibu sehat? Iya. Sekarang Ibu kita lanjut lagi ya ke pelajaran kita yang sebelumnya. Hari ini kita belajar tentang bagaimana menggunakan jamban yang sehat, ya. Jadi hari ini kita bersama ibu-ibu yang lain akan mempelajari tentang pentingnya menggunakan jamban yang sehat. Pentingnya menggunakan jamban sehat, ciri-ciri jamban sehat, kemudian bagaimana cara mengakses jamban yang sehat. Nah, jamban yang sehat itu Ibu dapat mencegah diare, terus penyakit menular lainnya yang menjadi salah satu penyebab terjadinya stunting, ya. Apakah Ibu punya jamban di rumah? Ya. Bagaimana kondisi jamban Ibu di rumah? Bagus. Ya. Terima kasih banyak Ibu ya telah menyampaikan pendapatnya tentang jamban di rumah. Nah, sekarang saya akan membagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri, satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Ibu gabung dengan ibu yang di sampingnya, terus ibu juga gabung dengan yang di sampingnya. Nah, sekarang setelah kelompok terbentuk, ibu akan berdiskusi dengan temannya, jadi ya, teman ibu berdiskusi dengan teman ibu di samping. Jadi yang ibu diskusikan adalah apa manfaat memiliki jamban yang sehat bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Ya, saya beri waktu 2 menit dan untuk ibu berdiskusi dengan temannya. Ya, silakan dimulai ya. Ya, selesai. Ibu sudah berdiskusi dengan teman ibu di kelompoknya. Sekarang masing-masing setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya tentang apa manfaat memiliki jamban yang sehat. Kelompok ibu siapa yang mau? Oh ya, Ibu Salimah. Coba Ibu Salimah menyampaikan hasil diskusi ibu tadi dengan teman-temannya. Ya, silakan. Apa manfaat memiliki jamban sehat? Ya, silakan Ibu Salimah. Manfaat jamban sehat yaitu mengurangi bau pada lingkungan, meningkatkan kesehatan, terus mencegah diare, kemudian kita tidak perlu lagi pergi ke kebun, ke laut misalnya kalau kita tiba-tiba sakit perut pada hari. Iya, terima kasih banyak Ibu Salimah telah menyampaikan hasil diskusinya. Ibu yang lain juga, kelompok yang lain, oh ya sudah. Jadi jamban memiliki beberapa manfaat, ya. Yang pertama, lingkungan menjadi lebih bersih. Yang kedua, bau berkurang, ya. Yang ketiga, kesehatan meningkat. Kemudian misal tadi ibu bilang jika tiba-tiba ibu sakit perut tengah malam, ibu tidak perlu lagi ke kebun, ke sungai untuk buang air. Terus manfaat lainnya adalah memutus penyebaran penyakit, dan terakhir adalah ini yang paling penting ibu ya, mencegah stunting. Jadi pakailah jamban yang sehat untuk buang air besar kecil agar terhindar dari penyakit seperti muntaber, mencret, sehingga ibu dan anak tidak kekurangan gizi dan mencegah stunting. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan ini gambar dia. Nah, ibu nanti setelah melihat gambar ini akan menyampaikan pendapatnya tentang gambar ini. Ya, ibu, ini gambar ini bisa ibu lihat? Ya. Ya, Ibu Salimah, menurut Ibu Salimah gambar ini ciri-ciri atau apakah ini jamban yang sehat atau tidak, atau layak atau tidak? Jamban yang tidak sehat. Oh, jamban tidak sehat. Mengapa Bu dikatakan tidak sehat? Karena tidak mempunyai atap, Ya. kemudian dindingnya juga setengah, Ya. terus lantai juga tidak kayak kurang bagus ya. Kemudian kalau kita buang air besar, kotorannya langsung jatuh ke sini sehingga bisa terjadi pencemaran. Iya, terima kasih banyak Ibu Salimah telah menyampaikan pendapatnya. Sekarang saya memperlihatkan gambar yang kedua. Ini gambar yang kedua.
itu banyak jamban yang sehat. Gambar sehat. Ya, mengapa dikatakan sehat Ibu? Pertama mempunyai atap tertutup, kemudian lantainya apa ya, bagus dan airnya tidak tergenang. Oh iya, terima kasih banyak Ibu Salimah tadi sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi dari kedua gambar ini ada gambar jamban yang sehat dan ada gambar jamban yang tidak sehat. Jadi jamban yang sehat itu dia memiliki ciri-ciri seperti jarak lubang septic tank berjarak minimal 10 meter dari sumur. Jadi tempat pembuangan akhir tinja itu 15 meter dari sumur ya, supaya tidak mencemari sumur itu. Yang kedua, kotoran atau tinja tidak dapat disentuh oleh serangga maupun tikus, makanya ada lubang pembuangan dia supaya binatang atau lain tidak menyentuh tempat itu. Yang ketiga itu Ibu, lantainya tidak air, miring, itu agak miring ya ke arah yang lubang pembuangan sehingga tidak ada air atau kotoran yang tergenang. Yang keempat, dilengkapi dengan dinding ya. Tadi Ibu dilengkapi dengan dinding, ada atap ya. Terus tersedia ventilasi udara, ini ada ventilasi udara ya. Karena kalau tidak ada ventilasi udara itu udaranya akan pengap. Kemudian tersedia air bersih, sabun dan air pembersih. Bersihkan lantai jamban secara teratur minimal 1 minggu sekali agar tidak kotor ya. Jadi setiap seminggu sekali Ibu bersihkan jambannya ya, supaya jamban itu tidak kotor. Kemudian pastikan saluran pembuangan lancar, tidak tersumbat. Nah itu paling penting ya, jangan sampai tersumbat. Nah sekarang saya akan menempelkan ini Bu, tadi sudah ada 3 kelompok menempelkan ini tabel. Ibu menjawab ya atau tidak ya tentang jamban di rumah. Jadi Ibu menjawab sesuai dengan kondisi jamban Ibu di rumah ya. Nah, sekarang Ibu jawab. Sudah. Jadi ini Ibu Salimah tadi sudah mengisi tabel ini. Yang pertama jarak 10 sampai 15 meter sumur dari sumber air. Ya Ibu termasuk kategori layak sehat. Kotoran tinja tidak dapat dijamah oleh serangga. Ya. Lantai kedap air dan miring ke lubang. Ya. Dinding atau pelindung ya ada. Penerangan cukup ada. Kemudian ventilasi udara ya. Kemudian selanjutnya sabun air dan alat pembersih juga ada dia di jamban Ibu di rumah. Kemudian lantai dan jamban dibersihkan. Berapa kali Bu bersihkan lantai jamban di rumah Bu? 1 kali dalam 1 minggu. Iya mantap Ibu ya. Nah sekarang saya akan meminta Ibu berkelompok, berpasang-pasangan. Kemudian setelah itu Ibu harus mengisi ini ya masing-masing di kelompoknya. Jadi sekarang saya mau bertanya sama Ibu, apakah sulit bagi Ibu untuk menggunakan serta memiliki jamban? Tidak ya. Kemudian saya akan menuliskan di sini tantangan dan kendala apa yang harus dilakukan menggunakan yang dikatakan pelanggan. Oke. Jika tidak memiliki jambang yang sehat sendiri, Bapak Ibu dapat menggunakan jambang umum ya. Kalau misalnya di rumah tidak ada jambang, biasanya di desa itu di lingkungan ada namanya desa umum ya. Bapak dan Ibu dapat menggunakan jambang umum bersama yang sehat dan telah disediakan oleh pemerintah. Jambang umum harus dijaga bersama. Jadi jambang umum itu ada di lingkungan Ibu, tolong dijaga dia bersama karena Ibu bersama masyarakat lain yang menggunakannya. Bapak Ibu juga bisa mengajukan bantuan jambang dari pemerintah pusat disalurkan melalui puskesmas. Jadi
nanti ibu yang tidak memiliki jambang, nanti kita sama-sama akan melaporkan ke puskesmas untuk memohon bantuan agar ada jambang di rumah, ya. Jadi ibu harus mengupayakan supaya di rumah ada jambang untuk mencegah berbagai penyakit yang bisa mengakibatkan anak menjadi stunting. Kedua, saya akan bertanya lagi, Ibu, apa yang Ibu lakukan terkait penggunaan jambang sehat ketika kembali ke rumah masing-masing? Jadi setelah tadi kita belajar tentang jambang, setelah pulang ke rumah, Ibu apa yang Ibu akan lakukan sampai di rumah? Tentunya ibu pasti akan menyerapkan ibu ya, terus memperhatikan jambang ibu di rumah apakah sudah memenuhi kriteria layak menjadi jambang sehat. Juga jangan lupa ibu ya, terus mengisi tabel janji diri yang telah dibagikan. Setelah itu ibu harus komitmen untuk melaksanakan semua isi yang ada di tabel janji diri itu ya. Jadi ibu harus mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah untuk memanfaatkan jambang sehat sehingga dapat mencegah dan menangani stunting. Jadi kalau misalnya ibu tidak punya jambang, nanti kita bersama-sama akan melaporkan atau mengajukan ke puskesmas untuk diberi bantuan jambang ya. Jadi cukup sekian untuk kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat ibu terapkan masing-masing di rumah ya. Nah, kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.